Anda mempunyai pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan saja di program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tajam dan nyalakan notifikasinya. Suwandi Siburian, Shalom, saya mau bertanya apa yang dimaksud dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 4. Mohon penjelasannya. Kita bacakan, pendeta. 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini ayat-ayat yang biasa kita temukan, sering ditanyakan, akhirnya muncul di tentang makanan. Tentang makanan biasanya ini dibahas tentang makanan. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Saudara Suwandi Siburian. Kalau tidak salah kita pernah bahas ini sudah 1 atau 2 kali atau mungkin 3 kali. Pada beberapa episode sebelumnya, saya kurang tahu pada episode tajam yang keberapa, karena sekarang ini saya hitung-hitung ini adalah episode yang ke-102. Coba kita baca ayat ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Baik. Silahkan. Ayat 1, ini perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayatnya Terima kasih. Ya, Pendeta. Oh, ayat 5, silakan, sorry. Ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Jadi, kepada Timotius, tadi sudah pernah kita bahas juga tentang Timotius, bahwa ada ajaran-ajaran sesat di sana. Tadi sudah kita bahas sehubungan dengan pertanyaan yang lain tentang berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Di sini ada ajaran sesat yang lain yang kita lihat di sini, yang ternyata ada cukup merajalela di Efesus, dan roh-roh penyesat atau ajaran setan-setan itu, tipu daya pendusta itu ada di dalam ayat yang ketiga. Ada 2 hal di sana. Apa itu, Jeffrey, 2 hal itu? Ayat 3 ya, Pendeta. Iya. Ini mereka melarang orang kawin ya, Pendeta, dan melarang makan makanan yang diciptakan Allah. Oke. Mereka melarang orang kawin, lalu melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya kita fair terhadap pembahasan satu ayat, setelah kita membacakan hal ini, jangan langsung kita fokus kepada makanan. Karena itu hanya salah satu dari 2 hal yang disebutkan di sini. Kan begitu toh, Stephen? Betul, Pendeta. Ya. Sebab di sana ada 2 hal yang mereka ini adalah para pengajar ajaran sesat. Ada 2 hal yang mereka larang, yaitu melarang orang kawin. Yang kedua, mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Sehingga pada waktu kita baca ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Yang disebutkan dengan kata semua di sini adalah semua yang diciptakan Allah. Mulai dari penciptaan, ada pohon-pohon, ada binatang-binatang, penciptaan manusia. Itu semua diciptakan Allah itu dikatakan baik, dan betul apa yang Alkitab katakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Itu dia puncak penciptaan di hari yang ke-6 sebelum masuk hari ke-7, hari Sabat.
Semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Apa saja? Manusia. Sungguh amat baik. Karena lengkap. Ada binatang-binatang. Sungguh amat baik. Dan pada waktu dikatakan sungguh amat baik di ayat 31, apa yang ada di dalam ayat yang ke-28? Tolong dibaca. Kejadian 1 ya, Pendeta. Ayat yang ke-28. Ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Allah memberkati mereka dan mengatakan beranak cuculah. Apa ini? Perkawinan. Firman siapa itu perkawinan? Firman Allah. Sekarang ayat 29. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini apa ini? Makanan. Makanan. Ayat 28 tentang perkawinan, ayat 29 tentang apa? Makanan. Makanan. Lalu ayat 31 mengatakan Semua ciptaan baik dilihat Tuhan. sungguh amat baik. Termasuk perkawinan, termasuk makanan. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 4, kalau ada yang melarang orang kawin, loh, bukankah Allah yang melembagakan pernikahan itu? Lalu kemudian kalau orang melarang makanan yang diciptakan Allah, kenapa dilarang makanan yang Allah ciptakan? Itu ajaran sesat. Menurut 1 Timotius 4 ayat yang keempat. Nah, dengan konteks diskusi dan pemahaman dan exposure kita terhadap berbagai macam pengetahuan, kadang-kadang kita lalu menyempitkan ini kepada masalah daging yang haram dan daging yang halal. Padahal dalam konteks penciptaan, daging pun belum diizinkan untuk dimakan. Masih buah-buahan dan biji-bijian. Dan 1 Timotius 4 ayat yang keempat ini ada referensi terhadap penciptaan. Sehingga orang melarang apa yang sudah Allah ciptakan untuk maksud yang sebenarnya. Pernikahan, lalu makanan. Sekarang, jangan dulu kita bahas mengenai makanan, tapi mengenai perkawinan. 1 Timotius 4 ayat yang ketiga mengatakan mereka itu melarang orang kawin. Apakah boleh kita mengambil kesimpulan? Oh, siapa bilang semua itu baik? Kawin saja, dengan siapa saja, berapa saja. Apa boleh kita katakan demikian? Tidak bisa. Karena untuk pernikahan ada aturannya. Dan itu Allah katakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dalam Kejadian 2 ayat 23-24. Artinya apa? Pernikahan itu satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dan satu laki-laki. Atau satu perempuan dan satu perempuan. Jadi untuk pernikahan pun, jangan karena dikatakan, oh semua itu baik, maka kita katakan pernikahan atau perkawinan itu boleh dengan siapa saja dan boleh dengan sejenis sekalipun atau boleh berapa saja. Tidak demikian. Peraturan Alkitab jelas tentang perkawinan. Nah, analoginya, kalau peraturan Alkitab tentang perkawinan itu jelas, bagaimana peraturan Alkitab tentang makanan? Juga jelas. Jadi ayat ini bukan mengatakan kawin saja terserah mau seperti apa. Atau makan saja terserah mau makan apa. Tidak. Latar belakangnya adalah ada pemahaman bahwa yang sifatnya materi itu jahat.
dan yang sifatnya bukan materi itu baik. Sehingga mereka mengatakan jangan kawin, itu sifatnya materi. Jangan makan, harus berpantangan dan lain sebagainya. Karena itu sifatnya adalah jahat. Itu semua untuk tubuh. Dan tubuh ini jahat, roh itu baik. Terjadi dikotomi. Itu pemahaman dari ajaran sesat itu. Mereka tidak berpikir sama sekali tentang daging yang haram dan daging yang halal di dalam ayat ini. Bukan itu konteksnya. Makanya pada waktu Paulus melanjutkan, dia katakan dalam ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Hal-hal itu yang mana? Ajaran-ajaran yang di atas tadi. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan nenek moyang, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini pun mungkin nanti saya tidak usah bahas supaya nanti ada yang bertanya apa yang dimaksudkan dengan dongeng nenek-nenek tua. Sebab Timotius juga punya nenek namanya Lois, ada disebutkan. Masa tidak boleh dengar neneknya, padahal neneknya itu mengajar dia dalam iman. Jadi ini bukan tentang jangan dengar kita punya nenek, bukan. Tapi tentang ajaran-ajaran palsu. Nah, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Ayat 8, perhatikan ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena itu mengandung janji. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita tidak menganut faham dikotomi yang mengatakan tubuh jahat roh baik. Karena manusia itu adalah seutuhnya kita ini satu, tidak bisa dibeda-bedakan. Pikiran, hati kita, badan kita ini satu. Tetapi jangan karena kita menganut faham itu, lalu kita mau menentang ajaran yang di dalam ayat 3 yang melarang orang kawin, lalu melarang orang makan makanan, lalu kita katakan hajar saja. Latihan badani sekalipun ada faedahnya, tapi lebih berguna adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh enggak apa-apa, semua itu satu. Dengan tubuh kita, kita mau buat apapun terserah. Tidak demikian. Karena yang paling penting di sini adalah ibadah. Karena itu mengandung janji. Kurang lebih demikian apa yang dimaksudkan. Sama sekali ini bukan tentang daging yang haram dan daging yang halal. Kata haram sekalipun dalam terjemahan kita, sebenarnya ini kata hanya satu-satunya dalam bahasa Yunani, hanya satu kali terdapat di dalam Perjanjian Baru ini, walaupun ada kata benda yang serupa, yang artinya adalah ditolak. Jadi artinya kalau kita baca ayat ini berdasarkan ayat atau kata yang diterjemahkan dari kata Yunaninya, ayat 4 itu berkata, karena semua, tidak disebutkan makanan, semua itu ciptaan. Yang diciptakan itu adalah baik dan tidak ada satupun yang ditolak. Jangan ada satupun yang ditolak. Karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Tapi semua ada aturan. Perkawinan ada aturan, makanan ada aturan. Terima kasih.